Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Learning Journal tentang hubungan kelembagaan. Baik, kita awali pertemuan kali ini dengan membahas dasar hukum hubungan kelembagaan. Dasar hukum hubungan kelembagaan yang pertama adalah Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Prinsip negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau local government. Hal ini disampaikan oleh Solly Lubis tahun 1993. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk dasar hukum yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan selanjutnya dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Selanjutnya, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada dasarnya dikenal dengan asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas perbantuan, di mana asas desentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah tingkat di atasnya kepada pemerintah daerah tingkat di bawahnya. Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan atas asas desentralisasi sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Asas diskonsentrasi adalah pemerintahan wewenang pemerintah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah. Dan terakhir, asas perbantuan ini adalah adanya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terdiri dari dua hubungan. Yang pertama, hubungan struktural yang merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Secara struktural, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional. Kepala daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi serta saling bergantung satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang mesti dijalankan oleh pemerintah pusat serta daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia ini wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka perlu adanya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya hubungan yang harmonis diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan. Konsep hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat di mana pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, bersinergi dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian juga memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan pengelolaan anggaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerjasama. Yang pertama, prinsip-prinsip kerjasama ini harus mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan NKRI, saling menguntungkan, sama-sama memiliki itikat yang baik, kesamaan kedudukan, transparansi dalam pengelolaan, kesepakatan bersama, sinergi,
efektif dan efisien, keadilan, serta memiliki kepastian hukum. Nah, selanjutnya bagaimana peran administrator dalam manajemen kinerja melalui hubungan kelembagaan? Tentu saja, peran seorang administrator dalam manajemen kinerja melalui hubungan kelembagaan sangat penting, karena perannya dalam hal yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi seluruh sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau gagalnya suatu organisasi itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi tersebut. Bukan hanya ditentukan oleh tingkat keterampilan teknis atau technical skill, tetapi lebih banyak ditentukan oleh keahliannya menggerakkan orang lain untuk bekerja baik, atau disebut juga dengan managerial skill. Yang kedua, komunikasi. Artinya seorang administrator sebagai media atau perantara membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, komunikasi organisasi dapat memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari para anggota organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, komitmen. Artinya, seorang administrator dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seorang administrator yang bergabung dalam organisasi dalam sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Keempat, kerjasama. Artinya seorang administrator harus bisa melakukan kerjasama dengan orang lain agar fungsi yang dimiliki dapat berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima, koordinasi. Artinya seorang administrator mengkoordinasikan semua sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta alat atau dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Baik, demikian Learning Journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.